Pajak, kembali lagi dalam podcast KPP Pratama Curup dalam segmen Ojak, Obrolan Pajak. Sama saya Anis, senang sekali saya bisa menyapa kembali kawan pajak dimanapun kawan pajak berada. Gimana nih kawan pajak setelah libur panjang lebaran kemarin? Semoga tetap sehat ya. Baiklah, libur panjang sudah habis, tapi semangat belajar tak pernah terkikis. Sudah bersama dengan kita semua, narasumber kita yang luar biasa. Beliau, izin memperkenalkan, beliau adalah salah satu pejabat pengawas di lingkungan KPP Pratama Curup yang memiliki nama panggung Mr. B. Halo Mr. B. Halo Anis. Mungkin bisa disapa dulu. Oke, kawan pajak semua, terima kasih atas kehadirannya. Kami di sini diberikan amanah ataupun tugas dari pimpinan untuk menyampaikan sedikit pengetahuan tentang perpajakan. Terima kasih. Baiklah, hari ini kita akan membahas bahasan yang spesial ya Pak ya, yaitu PMK 164 mengenai PPh atas wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu ya Pak ya. Iya. Mungkin kita kupas dulu dari hal yang paling mendasar dulu nih Pak, mengenai pajak dan penghasilan. Pertanyaan saya nih Pak, apakah ada definisi tertentu Pak mengenai pajak dan penghasilan sendiri dalam peraturan perpajakan? Silahkan dijawab. Oke, terima kasih ya Mbak Anis ya. Kita harus flashback dulu ketika kita belajar di bangku sekolah, terutama adik-adik semua yang kuliah D3, D1, S1, S2 itu dari tahun 80-an memang definisi pajak itu berkembang, tapi nggak terlalu frontal perkembangannya. Jadi kita bisa lihat kalau terakhir itu di Undang-Undang 28 2007 ya, kita posisinya kan kita mau membahas pajak dulu deh ya. Pajak itu kan teorinya udah dari zaman Bahlak ya, zaman Belanda. Itu memang kita mengikuti hukum Belanda. Terus terang untuk pajak kita itu mengadopsi, memang kita dijajah Belanda, makanya terminologinya juga banyak mengambil dari Belanda. Nah, terus sekarang kita ngomong pajak lah, pajak ini kan semua udah pada tahu. Wah, apalagi kalau teman-teman adik-adik yang kuliah, wah pasti iuran wajib tuh, iuran yang diwajibkan kan gitu kan ya. Betul. Terus kalau wajib kayak apa? Ya, berarti kan harus ada landasan hukumnya, berarti berdasarkan undang-undang. Nah, biar nggak kalau di Amerika kan bilang ya posisinya kan pajak harus dilandasi dengan aturan. Jadi posisinya apa? Undang-undangnya ada. Karena apa? Pajak tanpa aturan itu suatu perampokan gitu. Itu kalau orang-orang yang pinter-pinter ngomong kayak gitu ya. Kemudian kan gini, posisi pajak itu kan manfaatnya apa? Manfaatnya pasti kalau waktu saya kuliah dulu ya, waktu tahun 90-an, 94 sampai 2000 itu memang di situ dikhususkan buat apa? Untuk pengeluaran negara dan pengeluaran pemerintahan. Tapi sekarang difokuskan untuk apa? Tujuannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan juga apa? Posisinya itu kalau kita ngomong pajak, sekali lagi terakhir itu kontraprestasinya. Jadi memang bukan beda dengan retribusinya apa? Tidak langsung kita dapat menerima manfaatnya. Jadi untuk bangun ini dulu, nanti misalkan untuk bangun jalan kan nggak mungkin langsung, enggak. Kita harus ada proses mengembalikan kepada seluruh masyarakat. Itu untuk pengertian pajak. Lalu untuk pengertian penghasilan sendiri nih Pak? Ini kalau pajak kan kita pasti terminologi di KUP. Jadi kita kalau posisinya untuk penghasilan, namanya penghasilan, kata dasarnya hasil, ya kan. Kalau jadi penghasilan berarti suatu hasil. Nah, kalau di ilmu pajak kita udah sama-sama tahu bahwa memang penghasilan itu adanya peningkatan, adanya penambahan, adanya apa? Tambahan kemampuan ekonomis. Apa sih? Kemampuan ekonomis apa sih? Dapat duit, dapat hadiah, banyak sekali. Pokoknya
namanya ekonomis itu kan posisinya apa aja. Baik kalau kita ngomong cara pajak, baik itu berupa cash, uang ataupun natura, semua itu kemampuan ekonomis kita bertambah kalau kita mendapat memperoleh kan gitu. Nah terus posisinya apa? Terima siapa? Ya terutama wajib pajak lah. Oke, wajib pajak. Terus kita juga menganut apa? Asas pemajakan worldwide income. Maksudnya apa? Itu dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, itu semua nanti merupakan penghasilan kita. Terus buat apa penghasilan? Tentunya kalau kita secara natural bahwa pajak itu ya untuk pokoknya buat seneng-seneng lah, buat konsumsi, ya kan, buat investasi, ya kan, buat apa lagi? Ada yang pelesiran tuh, ada yang dalam negeri, luar negeri, semua pokoknya itu. Tapi terminologi yang paling bagus memang kita punya apa? Menambah kekayaan. Itu salah satu terminologi yang ada. Kemudian juga kita apa bentuknya? Makanya biar semua tercakup pasti dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dalam luar negeri, ya kan, semua dalam bentuk apapun itulah penghasilan. Itu ya secara singkat gitu. Oke. Baik, ternyata penghasilan di sini definisinya luas sekali ya Pak ya lingkupnya. Mungkin apakah dalam aturan perpajakan ini ada klasifikasi tersendiri Pak? Jenis-jenis tersendiri berdasarkan apa penghasilan itu diklasifikasikan atau malah mungkin dijadikan satu jenis sama rata semua? Oke. Kita harus ngikutin ketentuan yang berlaku ya kalau untuk menerangkan ini. Secara singkat itu posisinya memang di pasal 4 Undang-Undang PPH kita. Kita membedakan penghasilan pertama dari sumber penghasilan pertama itu apa? Kita modelnya apa? Oh dari pekerjaan nih. Pekerjaan, kegiatan, jasa, hubungan kerja lah yang paling gampang ya antara karyawan majikan. Kalau dulu kan majikan, sekarang enggak lah, pemberi kerja dengan karyawan. Kita posisinya di pemerintahan antara pegawai ASN ataupun non ASN yang dengan pemerintah kan gitu. Itu salah satu sumber penghasilan. Kemudian juga yang normal itu apa? Berarti dari memperoleh, yaitu dengan usaha ataupun dengan kalau dengan skill tertentu dengan pekerjaan bebas, itu sumber-sumber penghasilan. Kemudian juga dari modal mau dividen, mau kita ibaratnya mau menyewakan tanah, bangunan, itu dari modal kita. Kemudian terakhir penghasilan yang gimana ya, pokoknya kita golongkan yang lain deh. Mengapa? Misalkan kalau kita dapat hadiah tanpa usaha, tanpa hubungan kerja, ya kan? Kita dapat misalkan apa lagi untuk ada utang dibebaskan. Nah, itu kan otomatis nggak bisa digolongkan yang ketiga tadi. Nah, itu dari sumbernya sesuai dengan aturan itu pembagiannya. Kemudian ada juga pembagian berdasarkan tata cara pengenaannya. Nah, itu kalau posnya penghasilan nanti kenakan secara umum. Secara umum apa? Ya itulah posnya kita ada mekanisme pengenaan pajak secara umum. Maksudnya apa? Tarifnya umum, mekanismenya umum, kan gitu ya. Kemudian yang kedua difinalkan. Final maksudnya apa? Kalau final itu gampang. Ketika ada objek, ketika ada tarif, cocok, ya kan? Terus kita potong atau kita store, kita lapor, udah kelar. Nggak ada koreksi-koreksian, nggak ada. Ya kan? Yang penting objeknya cocok, tarifnya cocok, yang di-store cocok, udah kelar. Itu simbolnya finalnya kayak gitu. Nggak ada penghitungan ulang kayak di umum. Kan, nanti akhir tahun kita hitung ulang. Itu untuk umum. Nah, maksudnya yang ketiga penghasilan yang memang pajak bukan objek. Nah, itu memang kita cuma lapor doang. Oh, ini penghasilan ini biar Fiskes tahu. Ini bukan objek loh. Ini nggak dikenakan pajak loh. Jadi, posnya sampaikan atau terlaporkan semua penghasilan yang kita terima atau kita peroleh. Itu ya. Tetap harus dilaporkan ya Pak ya? Tetap harus kita laporkan. Baik. Sebagaimana yang dijelaskan Mr. B tadi, ternyata banyak sekali ya teman-teman ya klasifikasi penghasilan berdasarkan undang-undang pajak. Namun seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kali ini kita akan lebih mengerucut ya Pak ya ke dalam wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Jadi
sebelum kita lebih dalam lagi nih Pak, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak mengenai apa sih wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu dan kriteria apa saja yang menjadikan wajib pajak itu termasuk ke dalam wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Ini posisinya kan untuk peredaran tertentu, ini harus tahu sejarahnya dari mana kok difinalkan kan gitu ya. Eh, Tahun 2000-an sampai dengan sekarang masih ada ketentuan bahwa dulu itu yang kita khususkan termasuk hal-hal khusus di dalam pengenaan pajak itu apa? WPOP pengusaha tertentu awalnya di situ. Nah, pengusaha tertentu itu sama. Awalnya itu kita mau ngenakan PPh atas apa? Kalau zaman dulu itu kita yang di pusat perbelanjaan, Oke. grosir. Nah, itu gimana ngenainnya? Kan gitu. Nah, kan ribet ya. Maksudnya apa? Mereka ada yang pintar pajak, ada yang belum, ya kan? Literasinya ada yang bagus, ada yang enggak. Nah, di tahun 2000-an itu kita perkenalkan apa? Pengenaan pasal 25 atas BPOP pengusaha tertentu. Dulu itu awal 1% dari omset, terus berubah menjadi 2%. Tahun 2003, 2004 itu sempat 2%. Banyak gejolak turun lagi ke 0,75%. Sampai dengan sekarang 2018 itu ketentuan untuk ya ketentuan umum angsuran pasal 25 untuk eh, grosir dan para pedagang yang di pusat perbelanjaan itu masih 0,75%. Nah, tapi di 2013 kita sudah mengeluarkan aturan apa yang untuk dengan omset tertentu kita finalkan biar nggak ribet, nggak repot kan gitu ya. Nah, sementara kalau sekarang kan kita maunya ke PP 55, ya kan? Kita posisinya membahas yang terakhir lah, yang terakhir yang kita bahas. Oh, posisinya apa? Penghasilan kalau kalau secara undang-undang itu kan tadi ada 3 ya kenakan secara umum, nanti ada mekanismenya, terus final, terus bukan objek. Kita mau ngambil yang nomor 2. Kalau teman-teman pajak biasanya yang pasal 4 ayat 2 itu salah satunya kan memang dikenakan terhadap wajib pajak tertentu. Tertentunya apa? Yang jadi guidance menjadi dasar itu jumlah omsetnya atau peredaran brutonya itu menjadi oh kita sekian nanti kita finalkan gitu. Nah, jadi di situ tadi kita cerita sejarah sedikit walaupun ketentuan umumnya kayak gitu, terus kita maunya apa pengenaannya lebih simple nanti untuk pedagang yang di pasar, untuk pedagang yang di apa pusat perbelanjaan, para grosir. Nah, itu kita treatment yang terakhir memang untuk WP yang memperoleh atau menerima peredaran bruto dengan jumlah tertentu. Itu ceritanya dari awal. Jadi untuk umum masih sekarang tinggal yang kita ngomong yang final ini. Makanya kalau kalau mau menerapkan ini seharusnya apa? Teman-teman wajib pajak harus ngasih tahu ke kita pakai pemberitahuan kami mau pakai mana kita teman-teman mau pakai cara yang mana apakah ketentuan umum ataukah nanti mekanisme yang pembukuan ataukah pencatatan ataukah yang final ini. Nah, sementara kita bahas yang final dulu ya kita perututkan untuk tadi sesuai dengan Mbak Anis apa sih kita ngomongnya ketentuannya kayak apa sih gitu ya. Nah, ini yang pertama kan kita kalau kalau ngomong eh, pajak itu atas atas dikenakan dasar omsetnya berapa omsetnya berarti kita batasin apa 4,8 ke bawah 4,8 miliar ke bawah boleh pakai ini kan gitu. Nah terus tarifnya berapa 0,5%. Berarti nggak ada perubahan dong dari PP yang 23 tahun 2018. Kemudian siapa sih kan gitu siapa. Nah kalau ngomong siapa itu tentunya kita
kita fokus ke WP orang pribadi, ya kan. Kedua, badan juga ada, badan itu untuk CV, untuk firma, koperasi, PT termasuk yang ini ya untuk perseorangan juga boleh. Nah, tambahan di aturan baru itu untuk BUMDes. Ya, itu BUMDes tambahan di aturan baru kita ini. Dan juga apa? BUMDes yang secara bersama. Jadi itu tambahan untuk aturan yang terbaru. Itu posisinya untuk WP-WP yang bisa memakai ketentuan final 0,5% ya. Jadi saya ulangin, secara omset tadi 4,8 ke bawah, 4,8 miliar ke bawah, kedua tarifnya 0,5%. Siapa yang boleh? Yang boleh pertama WP orang pribadi, kedua badan apa aja? CV, firma, koperasi, ya, perseroan terbatas bisa, termasuk perseorangan dan juga tambahan untuk BUMDes. Nah, ini posisinya awalnya kayak gini ya. Itu. Nah, kemudian kita harus turun juga untuk yang nggak boleh make deh. Yang nggak boleh make mana subjek-subjek ataupun wajib pajak mana yang nggak boleh. Kita ngomong ini dulu dah. Posisinya untuk sebelum wajib pajak berarti kan sumber-sumber penghasilan mana yang tidak boleh memakai ketentuan final di bawah 4,8 miliar omsetnya dan juga tarif 0,5%. Yang pertama, sumber penghasilan WPOP yang dari apa? Pekerjaan bebas. Itu nggak boleh pakai Pak Dokter, Pak Notaris, BPAT, penyanyi, ya pekerja seni, itu nggak boleh pakai final ini. Terus yang kedua itu punya penghasilan yang udah dikenakan final tersendiri, ya kan. Terus yang ketiga penghasilan di luar negeri dan dikenakan luar negeri itu nggak usah dikenakan final, nggak bisa. Dan yang keempat itu apa? Penghasilan yang bukan objek pajak itu juga nggak dipajakin. Jadi dari segi penghasilannya, nah saya ulang lagi biar kita jelas. Pertama, PPh final 0,5% ini dikenakan untuk wajib pajak dengan omset tertentu mentok di 4,8 miliar. Terus jenis WP-nya atau subjek pajaknya WP orang pribadi atau badan, CV, firma, koperasi, PT, perseorangan dan juga BUMDes bersama. Oke, itu sekarang sekalian untuk yang apa? WP yang nggak boleh, yang nggak boleh memakai aturan ini. Loh, siapa aja kan gitu. Pertama tadi kalau para pekerja bebas mendirikan CV atau firma secara bareng-bareng itu juga tetap nggak boleh. Ya kan, firma hukum misalkan. Oh, posisinya apa? Firma hukum, karena posisinya itu juga ahli-ahli yang ada di situ, makanya tidak boleh menggunakan mekanisme final. Terus yang memilih untuk kenakan umum juga nggak bisa. Yang dapat fasilitas mau kawasan industri khusus, mau kawasan untuk sektor-sektor tertentu itu nggak boleh. Kan posisinya gitu. Kemudian juga untuk terakhir itu untuk usaha tetap itu juga tidak boleh menggunakan mekanisme penghitungan dengan berdasar tertentu ini udah banyak kan. Oke, untuk sementara itu dulu keterangannya ya. Oke, silakan. Saya yakin kawan pajak di rumah tadi juga udah mantep ini Pak, nih saya termasuk apa enggak nih ke dalam mekanisme ini. Lalu ketika sudah termasuk ke dalam mekanisme final ini Pak, apakah ada treatment aturan pajak khusus mengenai tata cara perhitungan pajaknya kah, atau tarifnya yang mungkin Bapak sebut tadi, atau mungkin DPP-nya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci Pak. Oke, pertama kan untuk dasar pengenaan finalnya. Finalnya itu kan dihitung peredaran bruto untuk tahun pajak sebelumnya. Posisinya apa? Dihitung omset setahun. Apakah masih di bawah 4,8 atau sudah lewat. Itu. Jadi kalau masih di bawah 4,8
Berarti tahun berikutnya, tahun sekarang ini boleh menggunakan posisinya untuk PPh final 0,5% ini. Nah, terus kemudian, oke, memenuhi syarat nih. Tahun lalu kita omset masih di bawah 4,8. Oke. Nah, terus ngitungnya gimana pajaknya? Ngitungnya itu peredaran sebulan berapa? Peredaran bruto, Omset ya Pak. omset bulanan, tiap-tiap lokal, tiap-tiap cabang, tiap-tiap cabangnya itu dihitung sendiri-sendiri. Nah, itu posnya apa? Berarti, tapi ingat, peredaran bruto di sini jumlahnya kotor ya, sebelum dipotong-potong, ada potongan harga, ada rabat segala macam, itu nggak dihitung, hitungan tetap dari kotor di situ. Nah, terus posisinya itu sekarang tarif tetap 0,5%, ya kan? Jadi posisinya sekarang kalau sudah tahu DPP-nya bulanan, nah tapi tambahan ketentuan yang sekarang sampai dengan 500 juta omset kita itu tetap nol pajaknya. Oh, Nah, belum di ini ya Pak ya. belum Dikenakan. dikenakan. Jadi 0,5% kita terapkan kalau penghasilannya itu atau peredaran brutonya itu lebih dari 500 juta di situ. Nah, kemudian jangka waktu penerapannya yaitu untuk tarif final ini masih sama ya, masih sama. Untuk orang pribadi, pengusaha orang pribadi itu kan 7 tahun masih sama dengan aturan lama. Terus untuk badan badan yang untuk CV, untuk firma itu masih 4 tahun ya, 4 tahun. Dan di sini ditambah dengan perseorangan sama BUMDes ya, itu juga posisinya 4 tahun. Nah, khusus untuk perseroan terbatas itu 3 tahun saja ya di situ. Itu posisi untuk sekilas materi mengenai PP ataupun PMK-nya itu sama. Demikian. Jadi kalau kita simulasikan, kalau semisal ada nih Pak yang penghasilan dari bulan 1 sampai bulan 3-nya, katakanlah belum sampai 500 juta itu belum dikenakan ini ya Pak ya, belum dipotong. Belum. Lalu nanti di bulan berikutnya kalau semisal sudah lebih dari 500 juta atas penghasilan tersebut baru dikenakan 0,5%. 0,5% ya Pak ya. Ya, jadi memang peredaran brutonya itu yang posisinya tiap bulan harus dipantau batas mana atau sampai dengan 500 juta di bulan mana. Itu Diakumulasikan juga akumulasi ya Pak. setiap bulan. Oke, seperti itu. Baiklah kawan pajak, itu tadi obrolan kita kali ini. Saya Anis dan mewakili izin Mr. B. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.